Shalom, kembali dengan channel Klavo Sukacita bersama saya Pendeta Asnat Sagi Selomara. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan belajar di dalamnya. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kembali kami menaikkan hati kami kepadamu, mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan bagi kami dalam perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Kini saatnya kami hendak belajar firman-Mu melalui channel Klavo Sukacita. Pimpin kami sekalian, baik hamba, bahkan kru channel Klavo Sukacita dalam melangsungkan pemberitaan firman Tuhan lewat kesempatan ini. Roh Kudus pimpin kami sekalian, baik hamba, bahkan sekalian tim yang ada, agar firman Tuhan yang ditaburkan menyukakan hati Tuhan, tapi juga menyentuh di setiap pendengar yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami karena kami sedia mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di saat kesempatan ini terdapat dalam kitab Sakaria, Perjanjian Lama kitab Sakaria pasal 10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Dengan judul atau perikop, hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafit adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Lebih berbahagia lagi ketika memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Bapak Ibu, Saudara kekasih Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan kali ini, tema yang akan mengantar kita yaitu persoalan menguji iman kita kepada Tuhan. Persoalan menguji iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kalau setiap orang ditanya untuk memilih antara mau mendapatkan persoalan atau tidak mau mendapatkan persoalan, maka pasti orang akan menjawab tidak mau untuk mendapat persoalan atau masalah. Setiap orang juga akan menjawab, saya ingin hidup tenang, ingin hidup aman, ingin hidup senang, sejahtera dan bahagia. Tetapi tidak dapat disangkali pula bahwa setiap orang akan dan tentunya diperhadapkan dengan persoalan atau masalah. Suka atau tidak suka, pasti akan ketemu dengan yang namanya persoalan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, persoalan atau masalah pun datang pada diri dan hidup setiap orang itu atas izin Tuhan. Tuhan mengizinkannya karena perbuatan setiap orang. Seperti halnya dalam bacaan kita kali ini dalam kitab Sakaria pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Tentang nasihat Nabi kepada bangsa Israel yang pada waktu itu telah kembali dari pembuangan. Mereka kembali untuk membangun kehidupan perekonomian mereka, untuk dapat melangsungkan kehidupan mereka setelah masa-masa pembuangan itu. Ada yang bertani, ada yang berternak, ada yang berkebun. Tetapi dalam semangat mereka untuk bertani, berternak, dan berkebun itu, mereka diperhadapkan dengan persoalan bahwa tidak ada hujan yang turun untuk membasahi tumbuh-tumbuhan yang mereka tanami. Dan ini persoalan, masalah. Mereka menunggu dan hujan pun tak kunjung datang. Sampai-sampai mereka mencari jalan lain, berupaya. Ada yang pergi mencari patung berhala, yaitu terafin. Ada yang pergi ke peramal-peramal.
untuk meminta petunjuk kapan hujan akan turun. Dan oleh karena perbuatan bangsa Israel inilah yang membuat Nabi Zakaria untuk mengingatkan mereka bahwa jangan mengulangi kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu. Nenek moyang mereka dahulu karena melakukan kesalahan, Allah memberi mereka hukuman selama mereka mengitari padang gurun. Mereka mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Dan Nabi mengingatkan mereka pula bahwa jangan sampai mereka melupakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai mereka mengabaikan kekuatan dan kedahsyatan Allah yang telah menuntun mereka, menuntun nenek moyang mereka, dan membebaskan mereka dari pembuangan pada waktu itu. Oleh sebab itu, Nabi mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, lalu meminta hujan pada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan mencurahkan hujan bagi mereka, bagi tumbuh-tumbuhan mereka, bagi ternak-ternak mereka. Dengan demikian, firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kita yang hidup di saat ini. Untuk pertama, kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan Allah. Kita harus mau mencari Dia, bersandar kepada Dia. Sebab setiap hal di bawah kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan. Yang kedua, setiap orang pasti dan tentunya diperhadapkan dengan persoalan atau masalah hidup. Oleh sebab itu, setiap kita juga dituntut untuk membijaki setiap persoalan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan cara hati kita tenang, pikiran kita tenang, lalu mengundang Tuhan untuk hidup bersama dengan kita. Baik di dalam diri pribadi kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, karir kita, pasti Tuhan akan membuka jalan, memberi jawaban atas persoalan kita. Dan hal yang terakhir, yaitu yang ketiga, bahwa setiap persoalan yang terjadi itu atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan bagi setiap kita. Kita harus bisa sabar, harus bisa bertahan untuk menghadapi persoalan itu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita untuk sampai jatuh ke dalam persoalan atau pencobaan itu. Sebab tangan kasih-Nya pasti akan menopang kita untuk berdiri teguh menghadapi persoalan itu. Dengan demikian, mari kita tetap teguh berpegang pada iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa, dan jangan menyerah terhadap setiap masalah atau persoalan. Tetapi kita tetap semangat, tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberi kita solusi atau jalan keluar terhadap persoalan tersebut. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kali ini Tuhan mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah yang berkuasa atas seluruh alam semesta, termasuk kami manusia. Ingatkan kami pula untuk selalu mengimani dan meyakini Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat mengendalikan segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Jangan biarkan kami untuk lemah atau patah semangat ketika kami diperhadapkan dengan persoalan hidup. Tetapi biarlah kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, sehingga kami mampu berdiri menghadapi persoalan itu. Terima kasih Bapa. Berkati kami sekalian dengan firman-Mu, setiap orang yang mendengarnya biarlah diberkati untuk tidak hanya mendengar, tetapi mengimani dan melakukan firman-Mu dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Tim Klafos Sukacita, baik kru maupun pelayan, Tuhan juga memberkati, agar dengan semangat sukacita yang ada terus melayani Tuhan, lewat tugas-tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.